Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sarpo dan Darkon adalah dua orang pemuda sebaya. Mereka tinggal di sebuah desa yang terletak jauh dari kota. Sebuah desa dengan masyarakatnya yang masih percaya mitos dan kental dengan tradisi. Sarpo dan Darkon merupakan teman sepermainan sejak kecil. Dua sahabat ini terkenal karena kebandelannya, terutama kegemaran mereka menepi di tempat-tempat angker seperti kuburan wingit, gua, sendang yang tersembunyi, juga pohon besar berpenghuni jin. Mereka sering semedi di tempat seperti itu untuk mencari wangsit atau memburu jimat pusaka. Sarpo dan Darkon selalu bersama. Di mana ada Sarpo, di situ ada Darkon. Tetapi yang lebih sering bertandang adalah Sarpo ke rumah Darkon. Itu dikarenakan Darkon memang lebih tua. Akan tetapi ada hal lain yang membuat Sarpo sering ke sana, yaitu Darsih, adik Darkon yang cantik. Memang sudah beberapa waktu ini Sarpo dan Darsih menjalin kisah asmara secara diam-diam. Tanpa diketahui Darkon, mereka selalu mencari kesempatan mencuri waktu untuk memadu kasih. Seiring berjalannya waktu, keinginan untuk menguasai ilmu klenik yang mumpuni semakin kuat di hati Sarpo maupun Darkon. Mereka pun berniat pergi keluar desa untuk mengembara. Yang menurut mereka, semua tempat angker di penjuru desa sudah didatangi dan ditaklukkan. Termasuk semua orang yang dianggap tua dan sakti sudah pernah diserap ilmunya. Kita harus pergi keluar desa untuk menambah ilmu kita, Sarpo, ujar Darkon. Benar, Kang, kita harus menjadi orang terkuat, jawab Sarpo menguatkan keinginan Darkon. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahiran demi harapan dan keinginan yang harus tersampaikan. Dengan dorongan hati dan niat yang kuat, mereka berdua mengutarakan hal itu pada orang tua mereka. Sarpo dengan bersusah payah meyakinkan kedua orang tuanya, tapi dia tetap dilarang pergi. Ibunya melarang keras karena menghendaki Sarpo menggantikan bapaknya yang berjualan gerabah di pasar. Selain itu, juga untuk membantu menjaga adiknya yang cacat sejak bayi. Adiknya mengalami kelumpuhan usia 6 bulan karena demam yang sangat tinggi. Akan tetapi, keinginan untuk menjadi orang jaduk didaya lebih kuat. Sarpo nekat pergi, diiringi air mata sang ibu dengan kesedihan yang sangat dalam. Sedang ayahnya hanya diam tidak berdaya, tidak mampu menahan watak anaknya yang keras.
Dengan membawa buntalan kain berisi pakaian, juga makanan seadanya, Sarpo pergi ke rumah Darkun. Sesampainya di rumah Darkun, dia tertahan di halaman karena terdengar adu mulut yang keras dari dalam rumah. Kemudian Sarpo duduk di teras sambil mendengarkan bentakan-bentakan dari ayah Darkun. Ayahnya melarang keras pergi. Itu dikarenakan ayahnya mulai sakit-sakitan. Usianya yang semakin tua menjadikan tenaganya lemah. Bahkan jarang sekali jasanya digunakan sebagai buruh tani. Jadi dia ingin agar Darkun tetap di rumah untuk menjaga adik dan ibunya. Dalam duduknya, Sarpo melihat kehadiran Darsih di samping rumah. Gadis itu terisak berlinang air mata, seakan tidak rela menghadapi perpisahan. Melihat kesedihan Darsih yang sangat dalam, Sarpo sejenak bimbang. Dia bangkit dari duduk berniat melangkah untuk menghibur Darsih. Tetapi sebelum sempat ia melangkah, tiba-tiba Darkun muncul dan langsung menarik tangannya. Diajaknya dia beranjak pergi. "Kalau kamu pergi juga, jangan lagi kamu injakkan kaki di rumah ini," teriak keras ayah Darkun di depan pintu sambil berkacak pinggang. Sementara ibunya terisak melepas Darkun, Darsih bergerak perlahan memeluk ibunya. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menangis. Harus rela ditinggal seorang yang mereka sayangi. Darkun tidak memperdulikan hal itu. Dia tetap bergegas meninggalkan rumah demi apa yang diinginkan. Dengan langkah mantap, dua sahabat itu semakin menjauh meninggalkan desa. Mereka benar-benar pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Entah nasib apa yang akan ditemui, mereka tidak bisa memastikan. Mereka nampaknya siap menerima apapun resiko yang akan terjadi. Dengan penuh semangat, mereka memulai pengembaraan mencari ilmu kesaktian. Satu hal yang selalu mereka impikan dan berharap akan segera terwujud. Waktu terus bergulir, tahun pun terus bertambah. Tidak terasa kepergian Sarpo dan Darkun untuk mencari ilmu kesaktian sudah melewati 10 tahun. Mereka berkelana mencari orang yang terkenal ampuh dan hebat untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib. Dalam kurun waktu selama itu, mereka tidak selalu bersama. Kadang berpisah karena kepentingan pencarian ilmu yang berbeda, dengan guru yang berbeda pula. Tetapi mereka selalu punya jadwal untuk bertemu. Mereka berdua semakin bertambah dikdaya saja. Di samping banyak memiliki ilmu gaib, mereka juga memiliki barang ajimat dan benda bertuah lainnya. Dua sahabat ini mempunyai prinsip yang berbeda, sehingga ilmu yang dianut pun tidak sama. Sarpo sangat mendalami ilmu pelet dan pengasian, sedang Darkun lebih mendalami ilmu sebangsa tenung dan teluh. Sarpo sering mencoba ilmu pengasian pada perempuan-perempuan cantik yang ditemuinya. Kebanyakan yang dijadikan sasaran adalah para pedagang di pasar. Karena di sana, dia mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam pengembaraan selama ini. Sedang Darkun yang mumpuni dalam ilmu tenung dan teluh sering mencoba ilmunya pada hewan ternak yang dijumpai. Dan sudah barang tentu hewan yang dituju itu berkelojotan, sebelum kemudian mati seperti dicekik, atau tiba-tiba tersungkur seperti kena panah yang tidak kelihatan.
Apabila dibedah, akan terdapat jarum, paku, atau pecahan kaca di organ dalam ayam yang tidak berdosa tadi. Seringkali kerbau atau sapi dibuat gila hingga mengamuk mengobrak-abrik pasar atau perkampungan. Kemudian Darkon datang sebagai pawang yang menjinakkannya kembali. Dari siasat macam itulah Darkon memenuhi kebutuhan hidup perantauannya. Setelah 15 tahun masa pengembaraan, Sarpo dan Darkon mulai berpikir untuk pulang kampung. Mereka berdua berbincang sambil membakar ketela pohon. Di sana, mereka mulai berkisah tentang kenangan saat di desa, juga tentang rasa kangen yang dalam pada orang tua dan semua orang yang dikasihi. Perbincangan itu diakhiri dengan kata rindu kampung halaman. Tampaknya sudah lama kita berkelana, Sarpo. Kita juga sudah mendapat apa yang menjadi tujuan kita. Inilah saatnya untuk pulang dan membuktikan kemampuan kita, ujar Darkon. Aku juga berpikir seperti itu, Kang. Sudah saatnya kita menunjukkan apa yang telah kita miliki, jawab Sarpo. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk kembali ke kampung halaman, menemui keluarga, dan membuktikan bahwa mereka telah berhasil dalam pengembaraan. Di temaram cahaya bulan, tampak dua sahabat itu telah memasuki kampung halaman mereka. Ada rasa takjub dengan perubahan yang terjadi. Di sepanjang pinggiran desa sudah berdiri rumah-rumah bagus. Padahal dulu hanya semak belukar, juga perkebunan. Pohon-pohon besar yang dulu berjajar sekarang sudah hilang berganti dengan bangunan, entah kios ataupun pemukiman. Begitu tiba di pertigaan, Sarpo dan Darkon berpisah menuju rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Darkon berhenti sejenak, dipandangi rumahnya yang masih seperti dulu. Tidak ada yang berubah sama sekali, bahkan terlihat semakin rapuh dan reot. Dia melangkah lalu mengetuk pintu. Pak, Bu, ini Darkon. Berulang kali Darkon memanggil, hingga muncullah ibunya membuka pintu. Badannya terlihat kurus, wajahnya keriput dengan rambut penuh uban. Tanpa pikir panjang, Darkon langsung memeluk ibunya. Sementara Darcy yang baru keluar dari kamar hanya terpaku melihat kedatangan kakaknya. Bapak di mana, Bu? Tanya Darkon masih memeluk ibunya, yang kemudian disusuli sak tangis sang ibu. Bapak sudah meninggal hampir 1000 hari, Kang. Pertanyaan Darkon dijawab Darcy dengan nada sedih. Sejurus kemudian, Darkon melepas pelukan ibunya. Dia tercenung dan teringat kemarahan bapaknya saat dia meninggalkan rumah ini. Lamunannya terhenti saat Darcy bertanya, Kang, apa Kang Sarpo juga pulang bersamamu? Darkon mengangguk. Ada bahagia tersendiri di hati Darcy. Kesetiaan yang selama ini dia jaga akan terjawab.
bersama kerinduan akan belayan Sarpo. Sudahlah, kamu istirahat dulu. Besok kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Pagi sekali Darsih ke rumah Sarpo. Di sana dia masih mendapati Sarpo dalam posisi tidurnya di bangku kumuh. Darsih memandangi wajah Sarpo, pujaan hatinya. Sosok yang tidak tergantikan selama ini. Ada senyum kebahagiaan yang tidak terungkap dari sudut bibirnya. Sampai Sarpo terbangun dan tersadar kalau Darsih yang berdiri memandanginya. Lalu Sarpo perlahan bangkit. "Apa kabar, Cahayu?" kata Sarpo sambil meraih jemari Darsih. Kang, aku kangen, jawab Darsih sambil memegang erat tangan Sarpo. "Terima kasih atas kesetiaanmu, Darsih," ucap Sarpo lirih, kemudian memeluk Darsih dengan erat. Mereka melepaskan kerinduan dengan air mata. Dan tanpa mereka ketahui, Darkon menyaksikan dari kejauhan, melihat kemesraan antara Sarpo dan Darsih. Darkon yang sengaja mengikuti adiknya tampak kecewa. Entah apa yang membuatnya tidak menyetujui hubungan itu. Dia segera meninggalkan mereka berdua. Darkon duduk di teras rumah ditemani ibunya. Dia bercerita tentang pengalamannya selama ini. Dia juga menceritakan tentang niatnya membuka praktek perdukunan di rumah. Tidak lama berselang, Darsih datang dengan senyum masih mengembang. Dia duduk di samping ibunya. "Sudah lama kamu berhubungan dengan Sarpo?" tanya Darkon sambil melihat adiknya. Darsih hanya terdiam. Dia memainkan ujung bajunya di dera gelisah. "Darsih, kamu akan menyesal jika menikah dengan Sarpo. Carilah lelaki lain. Aku kenal jelas dengan sifat dan watak Sarpo sejak kecil," lanjut Darkon. Sebenarnya sudah ada beberapa lelaki yang ingin melamarnya, Kon. Tapi dia lebih memilih menunggu Sarpo. Ibunya menimpali. Darkon menghela nafas, pandangannya menerawang jauh. Membayangkan hal buruk yang akan menimpa Darsih jika menjadi istri Sarpo. Dia berpikir mencari jalan keluar untuk adik perempuan satu-satunya itu, agar tidak menyesal kelak. Setelah 1000 hari kematian bapaknya Darkon, Sarpo datang melamar Darsih. Darkon yang tahu tabiat sahabatnya itu kebingungan harus bagaimana. Di dalam hatinya, dia tidak ingin Darsih menjadi istri Sarpo. Di sisi lain, dia melihat Darsih sudah berumur dan sangat mencintai Sarpo. Darkon akhirnya bersuara. "Aku menerima lamaranmu, tapi dengan satu syarat." "Apapun itu, aku akan memenuhi permintaanmu, Kang," jawab Sarpo dengan tegas. "Syarat ini ringan, tapi jika kamu melanggar,
kita akan berseteru dan putus hubungan persaudaraan. Kamu harus menjaga adikku sepenuh hati, dan berjanjilah tidak ada perempuan lain yang kamu cintai selain Darse. Darkun mengakhiri kalimatnya. Sarpo tersenyum. Dia pun mengucap janji akan memenuhi syarat yang diajukan Darkun. Bagi Sarpo, syarat itu dianggapnya sebagai hal mudah. Mereka mulai berdiskusi, mencari hari yang tepat dilangsungkannya acara akad nikah. Kebahagiaan yang tidak terhingga tersirat di wajah Darse. Penantian yang panjang telah terjawab. Tuhan telah mengabulkan doanya tentang jodoh yang diinginkan. Sesuai keinginan Darkun dan Sarpo di waktu kecil dulu, kini mereka menjadi dua dukun kondang. Nama mereka tersohor melampaui desa tempat mereka membuka praktik. Ilmu yang mereka dapatkan telah membuahkan nama besar dan kemakmuran. Biarpun telah terpenuhi segala ambisinya, Darkun tetap membujang. Semua itu demi ilmu yang telah dikuasai. Tamunya makin bertambah ramai, terutama bagi yang memerlukan jasa dalam bidang santet, tenung, teluh, ilmu kejadukan, juga penerawangan dan puter giling sukma. Karena ilmu yang ditunjukkan Darkun, dia dijuluki orang-orang dengan sebutan Ki Garu Awang-Awang. Sementara Sarpo sekarang sudah mempunyai satu putra. Tamunya juga tidak kalah ramai dari Darkun. Para tamu itu membutuhkan pengelarisan usaha, pagar rumah, pengobatan juga pengasihan. Rata-rata, para tamu puas dengan hasil kerja perdukunan Sarpo. Dia mendapat julukan Ki Sapu Alap-Alap. Tidak bisa dipungkiri bahwa Sarpo sering kedatangan tamu-tamu cantik. Hal itu membuat dia lupa akan janjinya pada Darkun. Dia mulai bermain perempuan, hingga sering terjadi cekcok di dalam rumah tangganya. Sarpo juga mulai kasar pada Darse. Dia selalu menggunakan kekerasan dalam pertengkaran rumah tangganya, yang akhirnya Sarpo jarang sekali pulang ke rumah, bahkan mulai melupakan anak dan istrinya. Keadaan rumah tangga yang kacau itu ditutupi oleh Darse. Dia tidak ingin jika terjadi perselisihan antara Sarpo dan kakaknya. Ditambah lagi, dia yang tidak menurut akan ucapan Darkun. Tapi Darkun tahu apa yang menimpa keluarga adiknya. Dia mendatangi Darse yang terlihat terisak di dalam rumah. Sementara keponakannya hanya terdiam memandang sang ibu. Bocah berusia 6 tahun itu tidak tahu tentang apa yang terjadi. Maaf, Kang. Tapi aku takut dengan ancaman Kang Sarpo. Ucap Darse disela isak tangisannya. Dipandang wajah Darkun yang tampak marah. Tidak lama kemudian muncul Sarpo bersama seorang wanita muda. Melihat hal itu, Darkun menjadi sangat marah. Dia pun menagih janji Sarpo ketika melamar Darse dulu tentang kesetiaan yang ia janjikan. Aku tidak bisa memenuhi janjiku, Kang. Terus, apa yang akan kamu lakukan padaku? Jawab Sarpo seperti menantang Darkun. Kedua orang yang terkenal di daya ini mulai bersih tegang. Suasana menjadi mencekam.
Kalau Akang sudah tidak menginginkanku lagi, aku rela ditinggalkan. Tapi tolong, janganlah persahabatan kalian ikut terpecah. Ratap Darse. Janji adalah sumpah, Darse. Sarpo yang memulai semua ini, ucap Darkun lantang. Sarpo tersenyum sombong. Dia tidak menggubris apa yang diucapkan Darkun. Sarpo malah memberi tanda mengusir Darse dari rumah itu. Dia mengambil pakaian Darse dan anaknya, kemudian diletakkan di atas meja. Setelah melakukan tindakan itu, disusul merangkul mesra perempuan muda yang dibawanya langsung masuk kamar. Dia tidak peduli pada anaknya yang menangis ingin digendong, seorang bocah yang rindu gendongan bapaknya. Rupanya hati Sarpo telah mati, tertutup keburukan. Darse meraih anaknya, lalu mengambil baju-baju di meja dengan terisak. Tangisan memilukan dari ibu dan anak terdengar pilu. Melihat itu semua, kepala Darkon seperti terbakar. Tapi amarah itu dia bendung. Dia tidak mau ada keributan di depan mata anak kecil. Diusap rambut keponakannya dengan gemetar menahan rasa amarah dan penyesalan. Ingatlah ucapanku, Sarpo. Di ujung nyawamu, kamu akan menderita. Bumi akan sulit menerimamu, teriak Darkon dengan sumpahnya. Ucapan itu menggaung, memenuhi seluruh rumah. Karena Darkon mengucapkannya diikuti satu ilmu yang paling hebat. Kemudian diajaknya Darse dan keponakannya segera meninggalkan rumah Sarpo. Setelah terjadi ketegangan di antara dua sahabat yang sama-sama didaya, Sarpo yang kalap mengerahkan ilmu kebatinannya untuk menyerang Darkon terlebih dahulu. Dia berpikir kalau Darkon akan lebih dulu menyakitinya dengan ilmu gaib. Ketika tengah malam terdengar suara letusan-letusan kecil di sekitar rumah Darkon, Ki Garuh Awang-Awang yang belum siap dengan serangan itu mencoba menangis. Dia masuk kamar, mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Sementara Darse dan ibunya sangat cemas di ruang tamu, hingga terdengar hentakan-hentakan keras diikuti teriakan kesakitan dari dalam kamar. Mendengar itu, Darse dan ibunya segera masuk kamar. Tampak Darkon tersandar di tembok dengan darah segar yang keluar dari mulutnya. Darah itu berceceran di setiap sudut kamar. Mungkin saja paru-parunya pecah, sehingga darah itu terus mengalir. Sambil berkelojotan karena menahan rasa sakit, Darkon memeluk kaki ibunya dan merintih. Ibu, maafkan aku, Ibu, ucapnya dengan gemetar. Perlahan, dia menutup matanya. Ada senyum tipis di bibir yang berlewatan darah. Darkon telah mati. Ki Garuh Awang-Awang kini tinggal nama. Setelah 1000 hari kematian Darkon, Sarpo sering dihantui oleh bayangan sahabatnya itu. Hampir setiap malam, suara Darkon terus terngiang-ngiang. Bahkan, Darkon selalu memasuki alam mimpi di setiap tidurnya. Dia mulai menyesal karena tidak menghadiri pemakaman sahabatnya kala itu. Jika tiba hari akhirmu, kamu akan merasakan kesengsaraan yang akan kamu sesali. Kata-kata Darkon itu selalu berulang dan terus mengikuti seperti bayangan maut. Sarpo seperti diteror.
Kehidupannya pun mulai kacau. Hartanya yang berupa rumah dan tanah dijual. Kemudian hidup berpindah-pindah ikut istri-istrinya. Di antara 5 istri Siri, ada 3 di antaranya yang mempunyai keturunan. Tapi begitu ia bosan, semua ditinggalkan begitu saja. Dia mencamakkan para perempuan itu termasuk anaknya. Hal ini meninggalkan kebencian dan dendam dari masing-masing istri Sarpo. Kekacauan batin ini membuatnya sepi dari tamu. Dia tidak lagi melakukan ritual untuk mengasah ilmu yang telah dikuasai, sehingga kemampuannya menjadi jauh berkurang dan tidak ampuh lagi. Bahkan barang-barang bertua yang dimiliki sudah dijual untuk kebutuhan hidup. Kini dia terusir istri-istrinya. Tidak ada yang mau menerima kehadirannya lagi. Sarpo pun menjadi orang tersia-sia. Ditambah lagi berbagai macam penyakit yang datang mendera. Penyakit di sekitar perut, disertai ruam-ruam di sekujur tubuh, juga rasa sakit di setiap persendian. Sudah beberapa kali Sarpo merengek kepada istri-istrinya, merengek untuk tinggal bersama, tapi tidak ada satupun yang sudi menerimanya. Tidak ada yang menggubris permintaannya itu. Sakit hati mereka tumbuh menjadi dendam. Apalagi jika mengingat sang anak, bocah tidak berdosa yang tidak pernah dijamah sang bapak. Sarpo sama sekali tidak pernah merawat mereka. Hal itulah yang menimbulkan kebencian tanpa maaf. Akhirnya Sarpo menuju sebuah gua, di mana dia pernah menempa ilmu di sana. Di tempat sunyi itu, teror bayangan Darkon semakin menjadi-jadi. Ingatannya di masa lalu saat bersama Darkon membuat dia menyesal. Dia merasa ada kutukan yang membuatnya begitu menderita. Penyakit Sarpo semakin parah. Ruam di persendiannya menjadi benjolan-benjolan bernanah yang berbau busuk dan menjijikkan. Sarpo yang kelaparan tidak kuasa bertahan tinggal di gua. Dengan nafas tinggal separuh, Kisapu alap-alap meninggalkan gua dengan terbungkuk dan langkah terseret menapaki jalan bebatuan. Dengan sangat menderita, Sarpo mencapai jalan desa dan akhirnya roboh terguling. Berbarengan dengan itu, hampir saja sebuah sepeda motor menabraknya. Lelaki itu segera turun dari motor. Dia adalah Saka, seorang penarik ojek yang dulu sering membawa tamu ke rumah Sarpo. Pemuda itu tidak mengenali wajah lelaki terkapar yang hampir ditabraknya. Nak, tolong aku, nak. Nak, tolong aku. Suara Sarpo terdengar memelas. Saka mulai memeriksa lelaki yang tubuhnya berbau busuk dan rusak menjijikkan di hadapannya. Dia pun mulai mengenali bahwa tubuh itu adalah dukun terkenal, yaitu Kisapu alap-alap. Biarpun dalam keadaan menjijikkan, Saka tetap membantu lelaki tersebut. Dibopongnya sang dukun, lalu dibonceng di belakang. Disuruhnya Sarpo memegang erat tubuhnya, lalu Saka melaju mengikuti arahan Sarpo. Satu persatu, Saka mendatangi istri-istri Sarpo, tapi semua perempuan itu menolak dan mengusirnya. Mereka tidak peduli dengan keadaan sang dukun yang sudah di ujung maut. Saka lelah dan kebingungan. Antarkan aku ke rumah Darsi.
Suruh dia memakamkanku di samping kakaknya. Ucap Sarpo lirih di kondisi sekaratnya. Saka menurut, diacuhkan bau busuk yang menempel di bajunya. Ada rasa simpati dalam yang dia rasakan. Begitu sampai di halaman rumah Darse, Sarpo sudah tidak bernafas. Kisapu alap-alap sudah menghadap Sang Pencipta. Darse segera menemui Sarpo, diikuti anaknya. Sebenarnya Darse tidak mau menerima Sarpo, tapi karena sudah meninggal, maka dia terpaksa akan mengurus jasad orang yang pernah menjadi belahan jiwanya itu. Nyi, Mbah Sarpo pesen, dia minta dikuburkan dekat makam Mbah Darkon, ucap Saka. Tidak ada air mata duka melepas kepergian Sarpo di sana. Sang dukun telah melalui kehidupan panjang dengan segala keburukan. Kini, tidak satupun orang yang mengenangnya. Sang dukun mati dengan penuh penderitaan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.